Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 dengan mata kuliah perbuatan melawan hukum dengan anggota Inengah Andre Wijaya dengan NPM 18120111147, Muhammad Iqbal Qodri dengan NPM 18120111150, Anissa Desfitrianti dengan NPM 18120111153, dan Fiona Krista Tampu Bolon dengan NPM 18120111180. Dengan dosen pengampu Bapak Deprili Bersonata SHMH dan Bapak Haji Sepriadi Adhan SHMH. Kami akan mempresentasikan materi tanggung jawab atas kerugian yang ditimbulkan oleh hewan. Pertama-tama, PMH tidak hanya dilakukan oleh manusia atau orang pribadi. Ada pula perbuatan yang dilakukan oleh hewan yang menimbulkan kerugian bagi orang lain. Hal ini dikategorikan ke dalam PMH. Hewan yang tidak memiliki kemampuan untuk berpikir menjadikan penyerangan yang dilakukan oleh hewan peliharaan bersifat agresif dan dapat menimbulkan penyakit hingga kematian. Terkait dengan hal ini, maka terdapat aturan yang mengatur mengenai tanggung jawab atas kerugian yang ditimbulkan oleh hewan. Berdasarkan pasal 1368 KUH Perdata, pemilik seekor binatang atau siapa yang memakainya adalah selama binatang itu dipakainya bertanggung jawab atas terhadap kerugian yang disebabkan oleh binatang tersebut, baik binatang itu ada di bawah pengawasannya maupun binatang itu tersesat atau terlepas dari pengawasannya. Berdasarkan pasal 1365 KUH Perdata, unsur-unsur perbuatan melawan hukum diantaranya harus ada suatu perbuatan. Yang kedua, perbuatan itu harus melawan hukum, contohnya bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku, melanggar hak subjektif orang lain, melanggar kaidah tata susila, bertentangan dengan azas kepatutan, ketelitian, serta sikap hati-hati yang seharusnya dimiliki seseorang dalam pergaulan dengan sesama warga masyarakat atau terhadap harta benda orang lain. Yang ketiga, adanya kerugian. Kemudian ada hubungan kausal atau sebab akibat antara perbuatan melawan hukum itu dengan kerugian, sering disebut dengan sine qua non. Yang terakhir, ada kesalahan tersebut harus mengandung unsur kesengajaan, unsur kelalaian, dan tidak ada alasan pembenar dan alasan pemaaf. Berdasarkan pasal 1368 KUH Perdata sama dengan 1365 KUH Perdata mengatur mengenai perbuatan melawan hukum. Akan tetapi, dalam pasal 1368 KUH Perdata mengatur dalam hal perbuatan tersebut dilakukan bukan oleh orang itu sendiri, melainkan oleh binatang yang dimiliki oleh orang tersebut. Oleh karenanya, unsur-unsur dalam PMH yang terdapat dalam pasal 1365 KUH Perdata dan pasal 1368 KUH Perdata pada prinsipnya sama. Perbedaannya hanya terletak pada yang melakukan PMH itu. Contoh-contoh yang ditimbulkan oleh hewan. Yang pertama, hewan peliharaan yang menyerang tetangga. Yang kedua, hewan peliharaan yang menyerang hewan lainnya. Hewan peliharaan yang mengotori rumah tetangga. Tindakan dan perbuatan hewan peliharaan baru dapat diminta pertanggungjawaban dari pemiliknya apabila telah menimbulkan kerugian yang nyata bagi pihak lain. Pihak yang merasa dirugikan dapat mengajukan gugatan terhadap pemilik hewan peliharaan sebagai pihak yang bertanggung jawab atas segala tindakan yang dilakukan oleh hewan peliharaan. Gugatan yang diajukan berupa gugatan perbuatan melawan hukum. Tuntutan atas kerugian. Tuntutan yang dapat diajukan kepada pemilik hewan peliharaan yang menimbulkan kerugian pihak lain dapat berupa 1. Ganti kerugian dalam bentuk uang sebagai akibat yang ditimbulkan. 2. Dikembalikan dalam keadaan semula. Ganti kerugi natural. Yang ketiga, pernyataan bahwa perbuatan yang dilakukan adalah perbuatan yang melawan hukum. Kemudian tanggung jawab atas runtuhnya gedung berdasarkan KUH Perdata dan UU nomor 2 tahun 2017. Tahapan dalam melakukan proyek konstruksi perlunya persiapan oleh pihak-pihak yang terlibat untuk menyusun matriks alokasi resiko untuk menentukan pihak mana yang harus menanggung. Beragamnya resiko yang mungkin terjadi di dalam proyek konstruksi seperti runtuhnya bangunan atau tidak kokohnya bangunan mengharuskan masing-masing pihak untuk melakukan manajemen risiko dengan baik. Kemudian penyebab terjadinya runtuhnya bangunan. Ali Nightway dan Ekolum mengeluarkan opini bahwa penyebab kegagalan bangunan dalam masa konstruksi pada umumnya adalah pertama, material dan pekerjaan yang buruk. Yang kedua, kesalahan desain dan konstruksi. Yang ketiga, ketiadaan pengawasan profesional di lokasi kejadian. Yang keempat, kesalahan dan penerapan metode konstruksi. Yang terakhir, kelalaian dalam mematuhi prosedur persetujuan desain. Undang-undang yang mengatur tentang runtuhnya bangunan. Saat ini, pengaturan pertanggungjawaban kegagalan bangunan di Indonesia terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
atau KUH Perdata dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang jasa konstruksi, keadaan keruntuhan bangunan dan atau tidak berfungsinya bangunan setelah penyerahan akhir hasil jasa konstruksi disebut sebagai kegagalan bangunan. Kemudian berdasarkan pasal 67 ayat 1 KUH Perdata menyatakan sebagai berikut. Seseorang tidak hanya bertanggung jawab atas kerugian yang disebabkan oleh perbuatannya sendiri, melainkan juga atas kerugian yang disebabkan oleh perbuatan-perbuatan orang-orang yang menjadi tanggungannya atau disebabkan barang-barang yang berada di bawah pengawasannya. Pasal 1369 KUH Perdata menyebutkan sebagai berikut. Pemilik sebuah gedung bertanggung jawab atas kerugian yang disebabkan oleh ambruknya gedung itu seluruhnya atau sebagian jika itu terjadi karena kelalaian dalam pemeliharaannya atau karena kekurangan dalam pembangunan ataupun dalam penataannya. Keterkaitan antara pasal 1369 dengan pasal 1367 ayat 1 KUH Perdata di mana tuntutan ganti rugi kepada pemilik gedung yang didasarkan pada pasal 1369 KUH Perdata sesuai dengan penerapan pasal 1367 ayat 1 KUH Perdata yang mengharuskan seseorang bertanggung jawab atas kerugian yang ditimbulkan dari benda yang ada di bawah pengawasannya dengan mengacu pada bunyi pasal 1369 KUH Perdata, maka berikut ini adalah unsur yang harus dipenuhi dalam mengajukan tuntutan ganti rugi kepada pemilik gedung. Yang pertama adanya gedung, yang kedua runtuhnya gedung seluruhnya ataupun sebagian. Yang ketiga runtuhnya gedung disebabkan karena kelalaian dalam pemeliharaan, cacat dalam pembangunan ataupun cacat dalam penataannya. KUH Perdata juga memuat ketentuan mengenai tanggung jawab pemborong. Pasal 609 KUH Perdata memuat ketentuan sebagai berikut. Jika semua bangunan yang diborongkan dan dibuat dengan suatu harga tertentu, seluruhnya atau sebagian, musnah karena suatu cacat dalam penyusunannya atau karena tanahnya tidak layak, maka para arsitek dan para pemborong bertanggung jawab untuk itu selama 10 tahun. Ketentuan pasal 1609 KUH Perdata mengatur tanggung jawab pemborong kepada pemberi kerja atau pemberi tugas. Dalam hal pihak di luar perjanjian pemborong menderita kerugian akibat musnahnya bangunan yang diborongkan pada pihak tersebut, tidak dapat menuntut ganti rugi berdasarkan pada pasal 1609 KUH Perdata. Hal ini dikarenakan dalam hukum perjanjian di Indonesia menganut asas kepribadian, yaitu perjanjian hanya mengikat para pihak yang membuatnya. Tanggung jawab runtuhnya bangunan dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017. Pasal 1 ayat 10 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 mendefinisikan kegagalan bangunan sebagai berikut. Kegagalan bangunan adalah suatu keadaan keruntuhan bangunan dan atau tidak berfungsinya bangunan setelah penyerahan akhir jasa konstruksi. Pasal 60 ayat 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 mengatur bahwa dalam hal penyelenggaraan jasa konstruksi tidak memenuhi standar keamanan, keselamatan, kesehatan, dan keberlanjutan, maka baik penyedia jasa konstruksi atau pengguna jasa konstruksi dapat menjadi pihak yang bertanggung jawab atas kegagalan bangunan. Penggunaan jasa yang dimaksud dalam pasal 60 ayat 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tidak hanya mengacu pada pemilik tetapi juga pada pemberi pekerjaan yang menggunakan layanan jasa konstruksi. Dengan demikian, pengguna jasa di sini dapat juga diartikan sebagai perusahaan pengembang properti yang membangun gedung untuk dijual kepada masyarakat umum. Pasal 65 junto pasal 67 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 menyatakan bahwa yang wajib memberikan ganti rugi dalam kejadian kegagalan pembangunan adalah penyedia jasa konstruksi yang melakukan kegiatan perencanaan dan pembangunan dan atau pengguna jasa konstruksi. Pasal 67 ayat 2 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 menyebutkan bahwa ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian ganti rugi akibat kegagalan bangunan akan diatur dalam peraturan pemerintah. Hingga saat tulisan ini dibuat, pengaturan pemerintah yang bersangkutan belum ditetapkan. Kemudian pasal 60 ayat 2 dan 3 Undang-Undang Nomor 2 2017 menyatakan bahwa kegagalan bangunan akan ditetapkan oleh penilai ahli yang ditetapkan oleh menteri yang berwenang di bidang jasa konstruksi. Oleh karena itu, pertanggungjawaban atas kerugian yang diakibatkan oleh kegagalan bangunan sangat bergantung pada hasil dari penilai ahli tersebut.
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 mengatur bahwa pemilik gedung tidak dapat langsung dinyatakan sebagai pihak yang selayaknya menanggung resiko tuntutan ganti rugi atas kegagalan bangunan. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 juga menegaskan bahwa bertanggung jawab atas penyedia jasa rekonstruksi terhadap kegagalan bangunan berlaku selama jangka waktu yang ditentukan sesuai dengan rencana umur rekonstruksi. Jika lebih dari 10 tahun, maka tanggung jawab tersebut harus dipikul penyedia jasa konstruksi paling lama 10 tahun sejak tanggal penyerahan akhir layanan jasa konstruksi. Mekanisme tuntutan ganti rugi atas kegagalan bangunan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017. Yang pertama, pengguna jasa atau pihak lain yang mengalami kerugian akibat kegagalan bangunan melaporkan terjadinya kegagalan bangunan kepada menteri yang bertanggung jawab di bidang jasa konstruksi. Yang kedua, menteri menetapkan penilaian ahli yang mempunyai tugas antara lain menetapkan penyebab kegagalan bangunan, menetapkan pihak yang bertanggung jawab atas kegagalan bangunan, melaporkan dan memberikan rekomendasi kebijakan kepada menteri yang bertanggung jawab di bidang jasa rekonstruksi, konstruksi, dalam rangka pencegahan terjadinya kegagalan bangunan. Demikian akhir presentasi saya, semoga bermanfaat untuk kita semua dan kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.